Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, gimana nih kabarnya? Semoga kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi teman-teman, aku di sini mau menafsirkan Quran surah Al-Baqarah ayat 256 sampai 257 dengan menggunakan tafsir Ibnu Katsir, yang mana ayat tersebut menjelaskan tentang tidak adanya paksaan untuk memeluk Islam. Nah, nanti akan dijelaskan menggunakan bahasa daerah aku, yaitu bahasa Banjar. Oke, langsung saja kita masuk ke dalam penafsirannya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La ikraha fid din. Qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. Di dalam tafsir Ibnu Katsir, la ikraha fid din, tidak ada paksaan untuk memasuki agama. Di sini bermaksud bahwa kita itu tidak boleh memaksa orang saking memasuki agama kita ini, yaitu agama Islam. Lantaran dalil-dalil dan bukti-bukti yang sudah jelas dan nampak, maka tidak perlu lagi ada pemaksaan kepada orang saking memasuki agama Islam. Allah lah yang telah memberi kita hidayah saking masuk Islam. Nah, siapa yang diberi petunjuk dan dilapangkan dadanya, maka orang tersebutlah yang akan masuk Islam dengan sendirinya. Dan siapa yang dibutakan hatinya, dikunci pendengaran dan penglihatannya, maka kadada manfaat baginya paksaan masuk Islam. Buhan ulama menyambat bahwa alasan turunnya ayat ini lantaran karena ada kaitannya lawan nubuhan orang kaum Ansor. Nah, kisahnya ini diriwayatkan oleh Ibnu Jarir dari Ibnu Abbas. Beliau berkisah bahwa ada satu orang binian yang ngalih bisi anak. Inyani berjanji lawan dirinya seorang, bila anaknya yang lakian hidup, maka inya jadikan bubuhan Yahudi. Dan pas Bani Nadir diusir, dan di antara buhan Bani Nadir itu terdapat anak-anak kaum Ansar, buhan Yahudi berucap, kami kada hendak mendakwahi anak-anak kami. Maka disinilah Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan ayat La ikraha fid din, qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy. Tidak ada paksaan untuk memasuki agama Islam. Sesungguhnya telah jelas jalan yang benar dari jalan yang sesat. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Faman yakfur bit-taghuti wa yu'min billahi faqad istamsaka bil-urwatil wuthqa la infisama laha wallahu samii'un 'aliim." Barang siapa yang mengingkar kepada tauhid dan beriman kepada Allah, maka sungguh dia telah berpegang teguh pada tali yang sangat kuat yang tidak akan putus, dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Nah, ayat tersebut bermaksud bahwa siapa yang mampu melepaskan diri dari sekutunya Allah seperti patung-patung berhala, dan barang siapa yang mampu menjauhkan diri dari apa yang disuruh oleh syaitan dan kaya menyembah berhala tadi, atau inyani percaya bahwa kadada ada Tuhan selain Allah, maka berarti inya sudah menjadi nangkaya apa disebutkan di dalam firman Allah, yaitu faqadistamsaka bil urwatil wuthqa, yang artinya maka sungguh dia telah berpegang teguh pada tali yang amat kuat yang tidak akan putus. Nah, jadi inyani sudah berjalan di jalan yang bujur karena inya sudah percaya atau sudah beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. dan inya sudah berkeyakinan kepada agama yang inya anut
dengan iman yang sangat kuat. Umar radhiyallahu anhu menyambat bahwa al-jibt itu adalah sihir dan taugut itu adalah syaitan. Nah, tabiat yang memang merikit di dalam diri manusia itu ada yang wani dan ada yang penakutan. Siapa yang wani, maka inya akan berperang, bahkan lawan orang yang kada dikenalnya. Sebaliknya, siapa yang penakutan, paribasanya umanya nya tinggalkan buka. Nah, kemuliaan seseorang itu ada pada agamanya, kehormatannya, wan akhlaknya. Walaupun inyani orang yang rendah atau rakyat jelata. Makna yang disebutkan oleh Umar tadi bahwa taugut itu adalah syaitan mempunyai landasan yang kuat, yang mana inya mencakup segala macam kejahatan yang digawi oleh orang-orang jahiliyah. Contohnya seperti nangkaya menyembah berhala sampai-sampai mereka itu berhukum dan meminta bantuan kepada berhala tersebut. Ayat selanjutnya, Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minaz zulumati ilan nur walladzina kafaru awliya'uhumut tagutu yukhrijunahum minan nuri ilaz zulumat ulaika ashabun nari hum fiha khalidun. Allah Subhanahu wa ta'ala memberitahu kita bahwa Allah akan memberi kita itu hidayahnya, memberi petunjuk lawan orang-orang yang sudah mengiringi ridhonya menuju jalan yang bujur, yang mana jalan tersebut bisa memberi kita keselamatan. Allah mengeluarkan para hambanya yang beriman dari gelapnya kekufuran dan juga keraguan menuju ke cahaya kebenaran yang nyaman serta jelas adanya. Adapun yang menjadi pelindung orang-orang kafir adalah syaitan yang menjadikan kebodohan dan kesesatan itu bagus atau baik di dalam penglihatan orang yang kafir, hingga buhan orang kafir itu terkeluar dari jalan yang bujur kepada jalan yang salah, yang mana jalan tersebut hibak akan kekufuran dan kedustaan. Karena itulah Allah Subhanahu wa ta'ala menyambat kata an-nur dalam bentuk tunggal dan kata az-zulumat dalam bentuk jamak. Mengapa demikian? Karena Allah menyebutkan dalam firman-Nya kebenaran itu sebuting haja, sedangkan kekufuran itu banyak, beragam macamnya, dan semuanya itu adalah batil. Nah, itu Bang tadi penafsiran dari Quran Surah Al-Baqarah ayat 256 sampai 257. Kesimpulannya adalah tidak ada paksaan di dalam Islam saking memasuki agama Islam. Maka dari itu orang Islam pun kada boleh juga memaksakan kehendak di atas orang yang kada muslim saking masuk agama Islam. Orang yang sudah memilih agama Islam, sudah masuk agama Islam, sudah percaya dengan agama Islam, maka ia itu sudah nangkaya dapat kutian yang kuat, wan jua yang kokoh benar, yang mana itu tuh kada kawa pagat. Menurut buhan orang yang beriman, Allah itu adalah walinya. Balain lawan buhan orang kafir, walinya itu adalah tagut. Allah itu senantiasa mengeluarkan orang yang beriman kepadanya dari kegelapan menuju satu cahaya, sedangkan tagut itu akan mengeluarkan manusia dari keimanan menuju gelapnya kekafiran. Kita sebagai orang yang beriman harus selalu menjaga keimanan kita dengan cara
beribadah, melakukan amal yang baik, amal yang soleh, dan mendalami ilmu-ilmu agama serta ilmu-ilmu pengetahuan. Mungkin sampai di sini aja penafsiran dari Ulun. Mudah-mudahan bisa dipahami. Ulun minta maaf jika ada terdapat kesalahan di dalam penyampaian Ulun. Sekian, akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.